Tidak, semua jenazah mau kembali ke tanah. Di sebuah dusun kecil bernama Sumberanyar, sebuah pemakaman biasa berubah menjadi teror. Jenazah yang baru disolati mendadak tak bisa diangkat. Warga panik dan ketika mereka beristirahat sejenak, keranda itu sudah tak ada di tempatnya. Tak ada yang tahu bagaimana bisa, tapi dari kuburan terdengar suara tanah tergeser pelan. Kuburan bukan selalu tempat peristirahatan. Kadang tempat dimulainya sesuatu yang tak seharusnya hidup kembali. Suara kentongan bertalu-talu dari ujung gang membuat warga dusun Sumberanyar keluar satu persatu dari rumah mereka. Malam itu, langit pekat tanpa bintang dan angin bertiup dingin menusuk tulang. Dari arah rumah tua di ujung jalan, samar-samar terdengar suara tangisan perempuan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sardi meninggal. Toh, bisik salah seorang warga yang lewat terburu-buru membawa sarung. Pak Sardi, pria yang selama ini hidup menyendiri dan jarang bersosialisasi, meninggal mendadak menjelang tengah malam. Tidak ada yang tahu sebabnya. Beberapa warga bilang, sore tadi ia masih duduk di teras rumah, menatap kosong ke arah sawah sambil merokok. Tapi menjelang Isya, anaknya Rizal menemukannya tergeletak di lantai kamar. Matanya terbuka lebar, mulutnya sedikit tersenyum aneh. Rumah itu kini penuh orang. Di ruang tengah, jasad Sardi terbaring di atas ranjang kayu dengan kain kafan yang baru saja dipakaikan. Bau kapur barus dan bunga kamboja bercampur dengan aroma yang lebih menusuk, bau anyir yang tajam seperti darah basi. Rizal, anak semata wayangnya, duduk di pojokan sambil menunduk, matanya sembab. Tadi waktu mau dikafani, Bapak sempat gerak, Pak Ustaz, ucapnya lirih pada Ustaz Manaf yang duduk di dekat kepala jenazah. Gerak gimana, Le? Tanya sang Ustaz. Kayak matanya kebuka sedikit, terus saya dengar Bapak kayak mau ngomong. Ustaz Manaf menatap jenazah itu dengan raut serius. Ia mengusap kening, lalu berucap pelan. Mungkin cuma reaksi otot terakhir. Jangan dipikir aneh-aneh. Mari kita lanjutkan salat jenazahnya. Beberapa warga menyiapkan saf di ruang tamu yang sudah disingkirkan perabotnya. Lampu bohlam redup menggantung di atas, membuat bayangan bergerak di dinding. Saat Ustaz Manaf mulai mengimami, suasana tiba-tiba terasa berat, udara seolah padat, dan salah satu warga di belakang terbatuk keras karena merasa dadanya sesak. Allahu Akbar. Salat dimulai. Namun, di tengah bacaan, beberapa orang mencium bau yang semakin busuk dari arah jenazah. Seorang ibu menutup hidung dengan kerudungnya. Matanya berair. Padahal, jenazah baru saja dimandikan 1 jam yang lalu. Harusnya belum mengeluarkan bau seperti itu. Selesai disalatkan, Pak Harun, Ketua RT, memerintahkan 6 orang warga untuk mengangkat keranda yang sudah disiapkan. Ayo, pelan-pelan, kita bawa ke mobil, katanya. Namun begitu tangan mereka menyentuh keranda, sesuatu terasa aneh, berat, luar biasa berat. Waduh, kenapa ini Har? Kayak diisi batu, keluh Darto yang paling depan. 4 orang lainnya mencoba mengangkat bersama, tapi keranda itu tak bergeser sedikit pun. Lantai bambu di bawahnya bahkan berderit keras menahan beban. Tambahi orang lagi, 6 kurang, ayo 8, seru Pak Harun. 8 orang kini mengangkat bersamaan, wajah mereka memerah, urat leher menegang. Tapi tetap saja, keranda itu seolah menempel ke lantai. Ustaz Manaf maju dan meletakkan telapak tangannya di atas kafan, lalu berdoa, Ya Allah, jika ini ujian, ringankanlah urusan hamba-Mu ini. Tapi saat itu juga suara lirih terdengar dari dalam kafan, seperti desahan pendek, hampir tak terdengar, namun jelas berasal dari dalam. Semuanya terpaku.
Keringat dingin mengalir di pelipis Rizal. "Bapak?" gumamnya pelan, tapi tak ada yang berani menjawab. Pak Harun menatap Ustaz Manaf dengan wajah tegang. "Ustaz, ini gimana?" Ustaz Manaf hanya menggeleng pelan. "Kita istirahat sebentar, baca istighfar dulu. Mungkin ada yang belum beres." Mereka semua mundur, duduk di lantai sambil terengah-engah. Beberapa orang keluar ke halaman, mencoba menenangkan diri. Angin malam berhembus pelan membawa aroma tanah basah. Tapi saat mereka kembali masuk, ruangan itu hening, keranda kosong, kain kafan masih tergulung sebagian di lantai, tapi jenazahnya hilang. Semuanya panik. Rizal berteriak memanggil ayahnya, berlari ke dapur, ke kamar, bahkan ke halaman belakang. Tak ada jejak. Pak Harun mendekati Ustaz Manaf. Suaranya gemetar. "Ustaz, ini nggak masuk akal. Barusan jenazah masih di sini." Belum sempat Ustaz menjawab, ponselnya bergetar keras. Nomor yang muncul di layar membuatnya merinding. Kasim, tukang gali kubur. Dengan tangan gemetar, Pak Harun menekan tombol hijau. "Halo, Kasim?" Suara di seberang terdengar berat dan putus-putus, diiringi desiran angin. "Pak Harun, jenazahnya udah di sini." "Hah? Maksudnya?" "Kerandanya, Pak. Udah di liang lahat, sendirian." Telepon terputus, dan malam itu seluruh warga sadar apapun yang ada di balik kematian Sardi belum mau diam. Rumah almarhum Sardi mendadak sunyi. Hanya tersisa suara jangkrik dan hembusan angin yang menyelinap lewat celah-celah dinding kayu. Beberapa warga masih duduk termangu, belum percaya dengan apa yang baru saja mereka alami. Keranda kosong, jenazah Sardi lenyap begitu saja dari dalam rumah, tanpa suara, tanpa jejak. Rizal masih terisak di pojokan, tangannya gemetar menggenggam kain kafan yang terlepas dari keranda. "Tadi Bapak di sini, Pak Harun. Saya lihat sendiri. Baru 5 menit." Suaranya parau, seolah tenggorokannya kering oleh ketakutan. Ustaz Manaf berusaha menenangkan, walau wajahnya sendiri pucat. "Tenang, Le. Barangkali jenazahnya dibawa keluar sama warga lain. Mungkin mau dimasukkan mobil jenazah." Tapi dalam hati ia tahu, itu mustahil. Tak ada satupun warga yang berani menyentuh keranda itu lagi setelah kejadian tadi. Pak Harun lalu menunjukkan ponselnya. "Kasim barusan nelpon, katanya jenazahnya sudah di kuburan." Ucapan itu membuat semua kepala menoleh ke arahnya dengan ekspresi tak percaya. "Di kuburan?" Katanya gitu. Bahkan kerandanya udah di liang lahat. Ustaz Manaf bangkit berdiri. "Astagfirullah. Ayo, kita ke sana. Biar kita lihat langsung." Beberapa warga menyiapkan senter, sementara Rizal masih dengan mata sembab ikut meski sempat ditahan ibunya, Bu Narti. "Jangan, Nak, jangan ikut." Tapi Rizal tetap melangkah dengan mata kosong. "Kalau benar itu Bapak, aku harus lihat sendiri." Malam itu, rombongan kecil berjalan cepat menuju pemakaman dusun yang berada di pinggir hutan jati. Jalannya gelap, hanya diterangi senter dan cahaya redup bulan separuh. Angin yang berhembus dari arah hutan membawa aroma tanah lembab dan serbuk bunga Kamboja yang busuk. "Loh, kok tanah basah, ya? Padahal dari sore nggak hujan," ujar Parmin sambil menyorot tanah di depannya. Semua menunduk. Jejak kaki terlihat jelas di tanah basah itu. Jejak besar dan dalam, seperti milik orang yang menyeret beban berat. Jejak itu menuju ke arah kuburan. Pak Harun menelan ludah. "Cepat, Kasim bisa kenapa-kenapa di sana." Sesampainya mereka di pemakaman, suasana terasa janggal. Lampu-lampu kecil dari rumah duka di kejauhan masih terlihat, tapi di sini gelap dan lembab. Pohon-pohon jati berdiri diam, seperti bayangan hitam. Dari kejauhan, terlihat 2 orang berdiri di dekat lubang makam yang setengah tertimbun. Mereka adalah Kasim dan Paijo,
para penggali kubur. Kasim menatap rombongan itu dengan wajah pucat pasi. "Pak Harun, jenazahnya beneran udah di sini." Ia menunjuk ke liang lahat di depannya. Di dalamnya tampak keranda bambu sudah berada di dasar lubang, miring sedikit seperti baru dijatuhkan. Tanah di sekitarnya lembab, masih bergetar halus seolah baru saja digali, padahal tidak ada alat di situ. Rizal turun mendekat, senter di tangannya bergetar. "Siapa yang bawa ke sini?" Suaranya meninggi, panik dan marah bercampur jadi satu. Kasim menggeleng cepat. "Demi Allah, kami berdua dari tadi di sini. Kami baru aja selesai ngerokok di gubuk situ. Tiba-tiba aja keranda itu udah di dalam lubang." Ustaz Manaf menunduk, menatap liang lahat itu lama. "Tidak mungkin manusia yang memindahkan dalam waktu sesingkat ini," gumamnya. Seketika, hembusan angin dingin melintas di antara mereka, membuat dedaunan bergetar. Bau busuk kembali muncul, lebih kuat daripada sebelumnya, seolah keluar dari liang lahat. Paijo tiba-tiba melangkah mundur. "Pak, dengar nggak?" Mereka semua terdiam. Dari dalam tanah, samar-samar terdengar suara gesekan bambu, seperti keranda yang digeser pelan dari dalam. Kemudian, suara ketukan 3 kali terdengar, pelan tapi jelas. Tok, tok, tok. Rizal langsung berteriak, "Bapak!" Ia berusaha melompat ke dalam lubang, tapi Pak Harun dan 2 warga lain menahannya. Jangan turun." Ustaz Manaf segera membaca ayat kursi keras-keras. Angin tiba-tiba bertiup kencang, senter mereka bergetar dan sebagian padam. Hanya tersisa 1 senter di tangan Kasim. Ia menyorot ke arah lubang dan seketika wajahnya memucat. Keranda itu bergetar, bambu-bambu penutupnya bergeser sedikit dan sesuatu dari dalam menekan keluar, seperti tangan mencoba meraih udara. Kasim terhuyung mundur, senter terjatuh dan padam. Semua panik. Rizal meraung ketakutan. "Bapak, jangan keluar." Dalam kegelapan itu, suara Ustaz Manaf terdengar serak, nyaris tak terdengar. Kita harus kubur malam ini juga, sebelum sesuatu keluar dari situ." Pak Harun mengangguk cepat. "Ayo gali, cepat." Tapi tanah di sekitar liang seperti mengeras, cangkul mereka menolak masuk. Dan di antara hiruk-pikuk doa, teriakan, dan desiran angin malam, seseorang berbisik lirih di telinga Rizal, suara yang ia kenal betul. Aku belum tenang." Rizal menoleh spontan. Tak ada siapapun di sana. Namun di tanah basah di bawahnya, jejak kaki tanpa alas kaki baru saja muncul mengarah ke tengah pemakaman. Malam itu belum benar-benar berakhir. Setelah kejadian di pemakaman, sebagian warga pulang dengan wajah pucat, sebagian lagi masih bertahan bersama Ustaz Manaf di dekat liang lahat. Rizal tidak berhenti menatap tanah tempat keranda ayahnya berada. Matanya kosong, tapi tubuhnya gemetar tanpa henti. Bunarti yang datang menyusul bersama beberapa ibu-ibu hanya bisa menangis sambil berulang kali menyebut nama suaminya. Ustaz Manaf bergegas mengambil ponsel itu, tapi suaranya masih terus keluar, makin pelan, makin parau. "Bilang sama Narti, jangan dikubur aku di sini." Lalu terdengar suara keras seperti sesuatu diseret di atas tanah. Setelah itu, klik, telepon terputus. Semua terdiam. Senter di tangan Kasim bergetar. "Ustaz, gimana bisa orang mati nelpon Ustaz?" Ustaz Manaf menatap kosong ke arah makam yang masih tampak basah di bawah sinar bulan. Dalam hati, ia tahu ini bukan sekadar keanehan. Ada sesuatu dari dalam bumi yang belum selesai dengan keluarga itu. Dan sebelum mereka sempat bicara lagi, dari arah makam terdengar suara bambu bergesek pelan, lalu tanah di atasnya bergerak sedikit, seolah sesuatu dari bawah sana mulai merangkak lagi ke permukaan.
Pak Harun berdiri tidak jauh dari situ, menyalakan rokok ketiganya malam itu. Asap rokoknya menggantung di udara, seolah enggan pergi. "Ustaz, saya belum pernah lihat yang kayak gini seumur hidup," ucapnya pelan. Ustaz Manaf mengangguk. "Saya juga, tapi jangan dulu simpulkan apa-apa. Bisa jadi ada hal yang belum kita pahami." Dari dalam lubang, kini tak ada suara. Keranda itu diam, tapi tanah di sekitarnya tampak lembab dan basah, seperti disiram dari dalam. Bau busuk yang menusuk hidung tadi belum juga hilang. Paijo dan Kasim, para penggali kubur, berdiri agak jauh sambil terus berzikir. Mereka berdua masih trauma dengan kejadian barusan. Melihat keranda bergerak sendiri bukan sesuatu yang bisa dilupakan begitu saja. "Gimana kalau kita tutup aja sekarang, Ustaz?" tanya Pak Harun akhirnya. Ustaz Manaf berpikir sejenak, lalu mengangguk. "Tutup pelan-pelan, tapi baca doa terus. Jangan diam." Kasim dan Paijo menuruti. Dengan tangan gemetar, mereka mulai menimbun tanah ke atas liang lahat itu. 1 sekop, 2 sekop, 3 sekop. Suara tanah jatuh bergema di malam sunyi. Tapi pada sekop keempat, tanah itu seperti terpental. Sekop Kasim terlempar dan suara berat keluar dari dalam liang. "Hah, panas, panas." Seketika semua mundur ketakutan. Rizal langsung berteriak histeris, "Bapak, itu suara Bapak." Ustaz Manaf menahan dadanya. "Astagfirullahalazim, jangan Rizal, itu bukan suara bapakmu lagi." Tanah di atas liang bergoyang pelan, seperti ada yang berusaha naik ke permukaan. Beberapa warga berlari meninggalkan pemakaman, menjerit ketakutan. Pak Harun menarik Rizal menjauh, tapi anak itu menolak. "Aku dengar, Pak. Dia manggil aku." Ustaz Manaf dengan suara gemetar membaca ayat kursi keras-keras. Angin berhembus kencang, dedaunan berputar, dan lampu senter satu persatu padam. Gelap total. Hanya suara doa yang bergema bersahut-sahutan. Beberapa detik kemudian, bumi berhenti bergetar. Angin pun reda. Ketika salah satu warga menyalakan senter kembali, mereka semua tertegun. Liang lahat itu kini sudah tertutup sempurna, padahal baru sebagian ditimbun tadi. Tanahnya tampak padat, rapi, seperti baru saja selesai dikubur dengan sempurna. "Siapa yang nutupin ini?" tanya Pak Harun sambil menatap sekitar. Tak ada yang menjawab. Semua saling pandang. Tak ada yang berani mengaku menyentuh tanah itu. Sekitar 2 jam setelah kejadian, warga memutuskan pulang satu persatu. Hanya Pak Harun, Ustaz Manaf, dan Kasim yang masih tinggal di makam. Mereka duduk di gubuk bambu kecil di pinggir area pemakaman, mencoba menenangkan diri dengan segelas teh hangat yang mereka bawa dari rumah Bu Narti. Angin masih dingin. Dari kejauhan terdengar lolongan anjing bersahut-sahutan. "Besok pagi kita laporin ke kepala desa aja, Ustaz," kata Pak Harun pelan. "Ya, saya pikir itu yang terbaik," jawab Ustaz Manaf, masih menatap ke arah makam. "Tapi malam ini jangan ada yang datang ke sini lagi. Suruh warga jaga di rumah masing-masing." Kasim menunduk. "Saya juga mau jaga di sini, Pak. Biar kalau ada apa-apa." Tapi sebelum ia sempat melanjutkan, ponsel Pak Harun bergetar keras. Nada deringnya memecah keheningan malam. Semua menoleh. Di layar tertera nama, nomor tak dikenal. Namun sinyalnya kuat dan suara dari seberang terdengar jelas. Suara berat, serak, seperti seseorang berbicara dari dalam ruang sempit. "Pak Harun, panas di sini." Pak Harun refleks menjauhkan ponsel dari telinganya. Suaranya jelas. Itu suara Sardi. Rizal yang duduk di pojokan langsung menatap tajam. "Itu suara Bapak. Saya kenal betul." Pagi menjelang dengan langit kelabu. Kabut masih menggantung di atas pepohonan jati
yang mengelilingi pemakaman dusun Sumberanyar. Tidak ada burung berkicau seperti biasanya. Warga yang melewati jalan dekat kuburan pagi itu berbisik ketakutan. Mereka melihat sesuatu yang membuat darah dingin. Tanah kuburan Sardi tampak seperti berdenyut pelan, seolah ada sesuatu di dalam yang hidup. Pak Harun menerima kabar itu dari salah satu warga, dan ia langsung menuju lokasi bersama Ustaz Manaf dan Rizal. Kasim dan Paijo sudah menunggu di sana. Wajah keduanya kusut dan mata mereka merah karena tak tidur semalaman. "Ustaz, sejak subuh tanah itu gerak-gerak kayak nafas," ujar Paijo dengan suara serak. Ustaz Manaf menatap lama ke arah makam. Tanah di atasnya memang bergoyang sangat halus, tapi cukup jelas kalau diperhatikan. "Bismillah, ini harus kita pastikan," katanya, lalu mendekat sambil membaca doa pelan. Rizal menatap tanah itu dengan wajah kosong. "Bapak di dalam situ, Ustaz. Dia belum tenang. Saya dengar sendiri semalam suaranya di telepon." Pak Harun menepuk pundaknya. "Sabar, Le. Kita cari tahu baik-baik dulu." Namun, sebelum siapapun sempat bicara lagi, suara kresek pelan terdengar, seperti tanah yang digali dari dalam. Kasim mundur satu langkah, wajahnya pucat. Pak, dengar nggak itu?" Tanah di depan mereka bergetar lebih keras, lalu dari sela-sela gundukan muncul gelembung lumpur kecil disertai bau busuk yang menusuk. Tiba-tiba, suara lirih muncul dari dalam sana. "Rizal, tolong bapakmu, Le." Semua terpaku. Suara itu jelas, pelan tapi nyata. Tak mungkin salah, itu suara Sardi. Rizal sontak berlari ke arah makam, hendak menggali dengan tangan kosong, tapi ditahan kuat-kuat oleh Pak Harun dan Kasim. "Jangan, Rizal, itu bukan suara bapakmu lagi," teriak Ustaz Manaf keras-keras sambil membaca ayat kursi. Namun suara dari dalam tanah semakin keras, kini seperti erangan seseorang yang kesakitan. "Panas, Le, jangan kubur aku di sini." Bersamaan dengan itu, tanah di atas liang bergoyang hebat. Sebagian longsor memperlihatkan ujung keranda bambu yang kini terlihat sedikit terbuka. Dari celah itu keluar asap tipis kehitaman. Ustaz Manaf mundur beberapa langkah, wajahnya tegang. "Ini sudah di luar kemampuan kita. Ini bukan sekadar arwah gentayangan. Ini roh yang tertolak bumi." Pak Harun menatapnya bingung. "Maksudnya, Ustaz?" "Bisa jadi semasa hidupnya Sardi membawa sesuatu. Sumpah, atau janji dengan jin, atau dosa besar yang belum ditebus." Tanah menolak tubuhnya. Kasim memejamkan mata, komat kamit membaca doa. Tapi tiba-tiba, Paijo yang berdiri agak jauh menjerit. "Astagfirullah, ada tangan, Pak. Ada tangan keluar dari lubang." Semua menoleh, dan benar, dari sisi makam muncul tangan berwarna keabu-abuan, kurus dan berlumur tanah, bergerak pelan seperti meraba udara. Rizal menjerit keras, "Bapak!" Ia nekat melepaskan diri dan hampir masuk ke lubang itu, tapi Ustaz Manaf menariknya sekuat tenaga. "Bukan, itu bukan bapakmu lagi." Tangan itu kemudian berhenti bergerak, diam sejenak, lalu perlahan jari-jarinya menekuk sendiri, menggenggam tanah dan menarik sesuatu dari dalam liang. Tali hitam yang panjang, kusut dan basah. Tali itu bergerak-gerak seperti hidup, melilit di tangan jenazah yang muncul sedikit dari keranda. Ustaz Manaf langsung berteriak, "Kembali, semua mundur. Itu tali pemikat jin." Ia mengambil segenggam garam dan menaburkannya ke arah makam sambil terus membaca doa. Asap hitam mengepul dari tanah, diiringi suara mendesis keras. Pak Harun terhuyung mundur. Kasim dan Paijo berlari menjauh, ketakutan. Rizal pingsan di tempat, tubuhnya jatuh di rumput basah. Beberapa menit kemudian, getaran berhenti. Tanah kembali diam. Hanya tali hitam itu yang kini tergeletak di permukaan, kering dan mengeluarkan bau hangus aneh. Ustaz Manaf
menghela napas berat. Kita harus simpan tali ini. Jangan ada yang menyentuh tanpa doa. Pak Harun menatapnya dengan wajah bingung dan ketakutan. Ustaz, apa yang sebenarnya terjadi sama Sardi? Ustaz Manaf menunduk dalam. Kalau benar ini tali pemikat, berarti semasa hidup dia pernah mengikat perjanjian. Dan tali ini pengikat antara tubuh dan roh yang tak mau lepas. Selama tali ini belum diputus, Sardi tidak akan pernah benar-benar mati. Suara petir menggelegar di kejauhan. Langit mendadak gelap walau baru pukul 10 pagi. Burung-burung terbang keluar dari pepohonan, dan dari dalam liang yang kini separuh tertutup, terdengar lagi suara lirih. Tapi kali ini bukan minta tolong. Yang kalian kubur bukan aku. Ustaz Manaf menatap tanah itu lama. Tubuhnya gemetar. Ia tahu kata-kata itu bukan berasal dari manusia. Sejak peristiwa di makam pagi itu, Dusun Sumberanyar benar-benar berubah. Warga yang biasanya ramai mengobrol di pos ronda kini memilih diam di rumah. Saat malam tiba, hanya terdengar lolongan anjing dan suara jangkrik yang terputus-putus. Tidak ada lagi yang berani lewat dekat kuburan, apalagi setelah kabar tangan dari dalam tanah itu tersebar. Pak Harun selaku kepala dusun mencoba menenangkan warga. Ia bahkan meminta Ustaz Manaf tinggal sementara di rumahnya kalau ada hal ganjil lain. Namun ada satu orang yang tak bisa tenang. Rizal, anak semata wayang almarhum Sardi. Ia tak percaya begitu saja dengan ucapan Ustaz Manaf bahwa yang dikubur itu bukan ayahnya. Malam itu, setelah semua tertidur, Rizal diam-diam kembali ke rumah lamanya. Rumah kayu peninggalan Sardi yang sudah kosong sejak kematian ayahnya. Rumah itu berdiri di pinggir kebun tebu, jauh dari pemukiman. Cat dindingnya sudah mengelupas, jendela-jendela terbuka lebar seperti mata menganga. Rizal membawa senter kecil dan sebilah pisau di saku. Begitu memasuki halaman, bau anyir langsung menyergap. Ia menelan ludah, membuka pintu perlahan. Engsel pintu berdecit panjang. Semua masih sama seperti terakhir kali ia tinggalkan. Kursi reyot di ruang tamu, tikar anyaman di lantai, dan foto lama Sardi bersama istrinya yang sudah meninggal bertahun lalu. Tapi ada satu hal yang selalu ia hindari sejak kecil. Kamar belakang. Kamar itu selalu terkunci dan hanya Sardi yang punya kuncinya. Bahkan semasa hidup, ayahnya selalu melarang siapapun mendekat ke sana. Jangan pernah buka pintu itu, Le. Di situ tempat Bapak nyimpen janji. Kalimat itu dulu hanya terdengar misterius, tapi kini bergema lagi di kepala Rizal dengan makna yang jauh lebih menyeramkan. Ia menelusuri dapur, lalu menemukan gantungan kunci tua di dekat tungku. Salah satunya berkarat dan masih ada sisa tali hitam melilit pada ujungnya. Jantung Rizal berdetak keras. Ia tahu kunci itu pasti untuk kamar terlarang itu. Dengan tangan gemetar, ia memasukkan kunci ke lubang pintu kamar belakang. Bunyi klik terdengar pelan dan pintu itu pun terbuka. Sebuah hembusan udara lembab langsung menyergap wajahnya, membawa aroma busuk bercampur wangi dupa. Senter Rizal menyorot isi ruangan dan matanya langsung membesar. Di dalamnya ada lingkaran tanah kering di lantai, dikelilingi tulisan-tulisan Arab yang tidak utuh. Di tengah lingkaran tergeletak wadah tanah liat yang diisi rambut, paku, dan seutas tali hitam serupa dengan yang ditemukan di makam. Di dinding belakang ada lembaran foto-foto dirinya sendiri. Foto Rizal dari kecil sampai dewasa dipaku bersama potongan kain kafan kecil. Rizal mundur perlahan, keringat dingin mengucur. "Ayah, apa yang kau lakuin ya?" bisiknya dengan suara nyaris tak keluar. Tiba-tiba senter padam. Kegelapan menelan seluruh ruangan.
Rizal menekan-nekan tombol senter panik, tapi justru terdengar suara lain dari arah belakangnya. Suara langkah pelan dan napas berat. "Le, kenapa kamu buka kamar Bapak?" Rizal membeku. Itu suara Sardi. Tapi tak mungkin. Suaranya serak, dalam, dan bergetar seperti keluar dari rongga yang kosong. Rizal menoleh perlahan. Dalam gelap, matanya menangkap bayangan samar tubuh seseorang tanpa kepala berdiri di sudut kamar, mengenakan kain lusuh yang ia kenali, kain yang sama dengan yang dipakai ayahnya saat dimandikan. Tubuh itu bergerak mendekat. Dari leher yang terputus, mengalir cairan hitam pekat yang menetes ke lantai. Namun yang paling membuat Rizal hampir gila adalah suara yang tetap terdengar jelas dari tubuh tanpa kepala itu. "Bapak belum mati, Le. Mereka salah kubur orang lain. Tapi roh Bapak terperangkap di sini." Rizal menjerit dan berlari keluar kamar, menabrak pintu hingga terjatuh di halaman. Ia menoleh sekilas dan melihat sesuatu yang membuat darahnya beku. Tali hitam dari dalam kamar bergerak sendiri, melilit kaki jenazah tanpa kepala itu dan menyeret tubuhnya pelan ke arah Rizal. Rizal berlari sekuat tenaga menuju rumah Pak Harun. Napasnya tersengal. Begitu tiba, ia mengetuk pintu sambil menjerit. Pak Harun dan Ustaz Manaf keluar dalam keadaan terkejut, langsung menenangkan Rizal yang hampir tak bisa bicara. Dengan terbata-bata, Rizal menceritakan semuanya. Ustaz Manaf hanya terdiam lama, wajahnya pucat pasi. "Kamar belakang itu tempat perjanjian dibuat," katanya lirih. "Sardi pernah datang padaku dulu. Katanya ia ingin memanggil arwah istrinya. Tapi ternyata yang datang bukan arwah manusia." Pak Harun menatap Ustaz Manaf dengan ngeri. "Jadi, tali hitam itu adalah ikatan antara arwah yang dipanggil dengan yang memanggilnya. Dan kalau tali itu tak diputus, roh yang datang bisa mengambil tempat tubuh manusia lain agar tetap hidup." Rizal memegangi kepalanya. "Maksud Ustaz, orang yang dikubur kemarin?" Ustaz Manaf mengangguk pelan. "Bisa jadi bukan ayahmu." Semua hening. Angin malam berembus membawa bau anyir dari arah kuburan. Tiba-tiba, dari kejauhan, suara gonggongan anjing terdengar berturut-turut, diikuti suara keras seperti benda jatuh. Pak Harun menoleh ke arah luar jendela. Di ujung jalan yang menuju kebun tebu, terlihat sosok tubuh tanpa kepala berjalan perlahan menuju rumah Rizal sambil menyeret tali hitam panjang di tanah. Angin malam berhembus tajam menusuk tulang. Udara di dusun Sumberanyar malam itu terasa berat, seolah ada sesuatu yang menggantung di langit. Tekanan aneh yang membuat dada siapapun sulit bernapas. Dari jendela rumah Pak Harun, Rizal menatap lurus ke arah jalan setapak yang menuju kebun tebu. Di bawah cahaya bulan setengah, tampak samar-samar sosok tubuh tanpa kepala berjalan terseok, menyeret tali hitam panjang di tanah. Setiap langkahnya meninggalkan bekas basah seperti darah yang merembes keluar dari kain kafan. "Ustaz, itu dia." Suara Rizal bergetar. Ustaz Manaf berdiri di sampingnya dengan wajah tegang, menggenggam kitab kecil dan segenggam garam yang sudah ia bacakan doa sejak sore. "Jangan keluar dulu, Nak. Apapun yang kau lihat, jangan panggil namanya," bisik Ustaz Manaf. Matanya tajam penuh waspada. Namun tubuh Rizal gemetar hebat. Air matanya menetes tanpa sadar. "Tapi kalau itu benar ayah saya, Ustaz, kalau dia minta tolong." "Yang minta tolong itu bukan ayahmu lagi," jawab Ustaz Manaf pelan tapi pasti. "Itu sesuatu yang sudah mengambil tempatnya." Tiba-tiba, lampu rumah Pak Harun berkelap-kelip lalu padam. Ruangan seketika tenggelam dalam gelap. Hanya cahaya bulan dari celah jendela yang menyorot sebagian wajah mereka. Dari luar terdengar suara langkah berat mendekat, duk, duk,
Duk, semakin lama, semakin jelas. Pak Ijo dan Kasim yang ikut berjaga di teras langsung melangkah mundur dengan wajah pucat pasi. Pak Harun, dari kuburan arah sana kayak ada yang datang, bisik Kasim, suaranya parau. Belum sempat mereka menjawab, tiba-tiba pintu rumah bergetar keras, seperti ada yang menghantam dari luar. Dam, 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 buka. Kayu, panas. Suara berat dan dalam itu membuat darah semua orang beku. Rizal terlonjak mundur. Ia kenal betul suara itu. Ustaz, itu suara Bapak. Ustaz Manaf cepat menempelkan ayat suci di pintu sambil qomat kamit membaca doa. Namun getaran malah makin kuat, seolah sosok di luar marah. Tali hitam terlihat melilit celah bawah pintu, menyelinap masuk seperti ular hidup. Kasim menjerit, mengayunkan cangkul ke arah tali itu. Tapi cangkul justru mental dan besinya bengkok. Ustaz Manaf menaburkan garam bacaan ke tanah, lalu terdengar suara melengking dari luar, suara yang bukan lagi manusia. Pintu rumah tiba-tiba terhempas terbuka sendiri. Angin dingin menyerbu masuk membawa bau busuk dan lumpur kubur. Di ambang pintu berdiri sosok tubuh tanpa kepala, kini jauh lebih dekat. Dari bagian leher yang bolong, keluar asap hitam berputar-putar seperti kabut hidup. Di tangannya, tergenggam tali hitam yang terbakar di ujungnya. Rizal menjerit dan hampir pingsan. Tubuh itu melangkah masuk, dan setiap langkahnya meninggalkan jejak hitam di lantai. Suara bergema dari arah leher kosong itu. Rizal, kamu buka pintu Bapak. Sekarang tutupkan lagi. Ustaz Manaf berdiri di hadapan sosok itu, menahan rasa takut luar biasa. Kembalilah pada tempatmu, Sardi. Kau bukan lagi manusia. Putuskan ikatanmu dengan dunia ini. Tubuh tanpa kepala berhenti sejenak. Kemudian tali hitam di tangannya melayang ke arah Ustaz Manaf dan melilit lehernya sendiri dengan kecepatan tak terlihat. Ustaz, teriak Pak Harun dan Rizal bersamaan. Ustaz Manaf jatuh tersungkur, wajahnya memucat, tapi ia tetap membaca doa dengan suara serak. Kalau tali ini tidak diputus, dia akan mengambil tubuh baru, katanya lirih, berusaha menarik tali yang menjeratnya. Rizal tersadar. Ia berlari ke dapur, mengambil pisau kecil yang tadi ia bawa. Tanpa pikir panjang, ia memotong tali hitam itu sekuat tenaga. Begitu ujung tali terputus, ruangan langsung berguncang keras. Dari tubuh tanpa kepala itu, keluar jeritan panjang memekakan telinga. Dinding rumah retak, kaca pecah berhamburan. Asap hitam dari tubuh itu berputar hebat, membentuk wajah samar Sardi, wajah yang penuh penderitaan. Rizal, jangan biarkan mereka. Kubur aku di situ. Itu bukan aku. Wajah itu kemudian memudar, ditelan asap, dan tubuh tanpa kepala itu roboh ke lantai, lalu membusuk dalam hitungan detik. Setelah semuanya reda, mereka hanya bisa terdiam. Ustadz Manaf terduduk lemas, memegangi dadanya. Sudah selesai, katanya pelan. Tali pengikatnya sudah putus. Namun ternyata belum. Dari luar rumah, terdengar suara langkah lain. Bukan satu, tapi banyak. Suara dari arah kuburan, seperti puluhan kaki berjalan bersamaan. Kasim memandang keluar jendela dengan wajah ngeri. Pak, itu, kuburan pada kebuka semua, katanya terbata-bata. Dari balik kebun tebu, tampak bayangan-bayangan putih muncul perlahan, seperti keranda-keranda kosong berjalan sendiri, melayang di udara, mengelilingi rumah mereka. Suara angin berubah menjadi bisikan 1000 orang yang berdoa tak lengkap, dan di antara itu terdengar nama Sardi disebut-sebut berulang kali. Ustaz Manaf langsung berdiri dan berteriak, "Semua keluar!" Sekarang juga, mereka berlari menuju jalan desa. Dari kejauhan, terlihat langit di atas kuburan memancarkan cahaya kemerahan. Bumi di sekitar kuburan Sardi bergetar,
tanahnya seperti bernapas. Satu persatu nisan jatuh, seolah ada sesuatu di bawah yang bergerak. Beberapa warga yang datang kemudian bersaksi, malam itu mereka melihat keranda Sardi muncul lagi di atas tanah. Namun kali ini benar-benar kosong. Tak ada jasad, tak ada tali hitam, hanya bekas lumpur basah dan bau anyir yang tak hilang berhari-hari. Pagi harinya, Ustaz Manaf memimpin doa bersama di masjid. Ia menutup ceramahnya dengan suara berat. Kadang bumi menolak menelan mereka yang semasa hidup tak berdamai dengan dirinya sendiri. Dan jika tali antara dunia dan akhirat terputus secara salah, roh bisa tersesat di antara keduanya. Sejak malam itu, dusun Sumberanyar kembali sunyi. Tak ada lagi prosesi pemakaman di kuburan lama. Namun, menurut cerita warga sekitar, tiap malam Jumat dari arah kuburan yang sudah ditutup itu, terdengar suara roda keranda berderit pelan, seolah ada yang masih mencoba kembali ke liang lahatnya sendiri. Dan jika ada yang berani datang cukup dekat, konon mereka akan melihat keranda kosong itu bergoyang pelan, seperti ada sesuatu yang berbaring di dalamnya, menunggu untuk diangkat kembali. Malam itu berakhir, tapi tidak benar-benar usai. Kuburan Sardi masih basah, dan setiap malam Jumat, warga dusun Sumberanyar mendengar suara keranda diseret dari arah tanah itu. Tak ada yang berani mendekat, karena mereka tahu bukan semua yang dikubur ingin beristirahat. Kadang, yang mati justru lebih gelisah daripada yang hidup.